Oh iya. Aku Alkamila Kisti, dipanggil Kisti dari Kastrat Demoficus tahun berapa ya? 2019 itu sebagai ketua, 2018-nya sebagai staff. Baik, salam kenal Kak Kisti. Langsung aja kali ya Kak, aku langsung Iya, boleh. masuk pertanyaan satu. Oke, dari pertanyaan pertama, bisa diceritain nggak Kak awal mula terbentuknya KTR di kampus Fikes FK ini? Kalau misalnya awal terbentuknya itu mungkin yang tahun lebih dulu dari aku ya, udah diinisiasi oleh angkatan-angkatan sebelumnya sama Dema, sama HMPS juga bekerja sama gitu. Tapi yang menginisiasi paling awal itu sebenarnya ada Karido dari Kesmas Vikas yang jadi ketua Dema di tahun aku 2019. Nah itu tuh dari dia, terus ada Kak Faki, ada beberapa yang lain deh, pokoknya rata-rata emang dari Kesmas, tapi masih terhimpun dari HMPS sama Dema. Nah mereka tuh udah kayak apa ya, mengumpulkan kajian-kajian mengenai si KTR Fikes itu bisa digalakkan atau enggak. Itu mungkin kemungkinan dari tahun 2016 lah, 2016-an. Oke, baik. Selanjutnya, rintangan atau hambatan apa saja yang Kakak lalui dalam penerapan KTR di kampus Fikes FK ini, Kak? Sebenarnya kalau rintangan atau hambatan itu dari mahasiswanya sih sebenarnya nggak ada rintangan atau hambatan ya, justru mahasiswanya banyak yang mendukung meskipun ada yang mengabaikan juga gitu. Sebenarnya faktor yang mempersulit di Fikes itu adalah dari sivitas akademiknya, karena kebanyakan orang-orang yang merokok atau yang tidak mendukung KTR itu ya dari pegawai-pegawainya gitu, karena kan kamu udah ini kan ya, udah pernah offline belum? Udah Kak. Udah kan ya. Nah gimana kamu ngelihatnya, pernah nggak ngelihat pegawai yang ngerokok di sekitar Fikes gitu? Nggak di sekitar, maksudnya masih di kawasan Fikes, sering ngelihat nggak? Sering lihat di itu Kak, bawah tangga yang parkiran mobil. Nah iya, biasanya di situ. Terus pokoknya rata-rata emang aktivitas akademiknya yang kurang terpapar dengan KTR ini gitu. Cuma kalau untuk mahasiswanya sih, aku sama sekali belum pernah ngelihat ada yang rokok gitu di Fikes sendiri, apalagi dari luar gitu. Karena Fikes juga tertutup dari dunia UIN yang luar. Nah, kalau pas aku sebagai staff yang Kak Eva waktu itu ketuanya, kepala departemen Kastrat itu menggalakkan ada namanya sosialisasi KTR. Mungkin kamu pernah lihat di IG Suara Fikes, pernah nggak? Sosialisasi KTR. Jadi itu sebenarnya kita itu mau sosialisasi KTR kepada sivitas akademik gitu. Tapi pada kenyataannya ketika sosialisasi KTR itu berlangsung, sivitas akademik yang ikut itu cuma bahkan 1 orang atau 2 orang gitu yang ikut. Jadi kayak mereka emang benar-benar belum terpapar karena sivitas akademiknya sulit banget untuk diajak bekerja sama, meskipun kita udah melakukan advokasi ke pihak dekan ke pihak Wadek 3 gitu, kayak Bu Ida atau dulu tuh Bu Irma gitu, tetap susah gitu karena tetap gimana ya, kayak kebijakan dari Fikesnya tuh kurang kuat untuk KTR ini gitu. Oke, jadi malah dari pegawai gitu ya Kak? Iya. Selanjutnya, setelah ditetapkan secara resmi, tindak lanjut apa saja yang dilakukan dalam penerapan KTR di kampus ini, Kak? Tindak lanjut untuk KTR-nya itu sebenarnya lebih banyak ketika masa jabatannya Kak Eva, karena waktu itu ada tindakannya itu kan, pertama yang waktu Kak Eva itu ada pemasangan banner KTR.
sebenarnya kan menginisiasinya untuk pelang KTR ya, karena lebih permanen dan lebih awet. Karena kamu pernah lihat gak sih banner KTR yang udah bolong-bolong gitu? Waktu itu pernah diceritain sih Kak, katanya di pinggir jalan udah rusak gitu. Iya, udah bener-bener jelek banget karena itu dari tahun aku baru ngejabat di Dema. Kayak udah lama banget. Nah itu makanya pas yang tahun aku itu menginisiasi buat pelang KTR. Cuma di pelang KTR-nya itu terkendala, pokoknya urusan biayanya itu rada ribet gitu. Jadi harus mau menurunkan duit dari atas itu harus bikin acara dulu gitu, kayak ribet deh. Nah kalau yang KFA itu kita bekerja sama emang sama Fakultas Kedokteran, kayak buat tanda tangan pengukuhan kalau misalnya Fikes itu udah Fikes FK itu udah ditetapkan sebagai wilayah KTR, kayak terus sosialisasi KTR itu juga udah digalakan, terus sosialisasi KTR via ini pengeras suara di setiap isoma tuh waktu dulu ada, mungkin sekarang udah nggak ada kan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kakak terkait penerapan KTR di kampus yang sudah berjalan selama 4 tahun ini, Kak? Penerapan KTR di Fikes itu sebenarnya udah cukup bagus, hanya perlu dukungan dari pihak-pihak sekitar gitu loh, apalagi pihak yang berwenang gitu. Kayak dari mahasiswanya udah cukup mendukung kan sebenarnya, meskipun ada sebagian yang mengabaikan juga gitu. Tapi untuk mahasiswanya udah lebih bagus ketimbang dari sivitas akademiknya. Mungkin masih harus perlu berhubungan baik dengan sivitas akademiknya sih. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak, adakah saran atau pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk penerapan KTR Fikes di ini ke depannya? Sarannya itu tadi sih, kayak lebih membangun hubungan baik dengan sivitas akademiknya, terus kayak sebenarnya gimana caranya itu agar dapat benang merahnya gitu, biar mereka juga bisa mendukung adanya si KTR ini di Fikes gitu. Apalagi dari pihak-pihak kayak karyawan gitu kan, mereka mungkin memang mempunyai hak untuk merokok, tapi nggak di dalam wilayah Fikes itu. Gimana caranya membujuk mereka agar mereka mau nggak merokok di wilayah Fikes. Sarannya sih itu. Terus kalau pesannya, perjuangan kita tuh emang nggak akan pernah berhenti ya, karena ya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk semua pihak emang susah gitu. Tapi tetap berjuang aja gitu. Buat apalagi pelangnya belum sempat aku bikin karena waktu itu masa pandemi, ketika duitnya turun udah masa pandemi, jadi belum sempat dibikin, maaf ya. Halo semuanya, aku namanya Ningsih, nama panjangnya Ade Ningsih. Sekarang mahasiswa tingkat akhir di Farmasi UIN Jakarta. Doain ya cepat lulus. Oke Kak, pertama-tama bisa ceritain nggak Kak awal mula terbentuknya KTR di kampus Fikes FK ini? Oke. Untuk KTR sendiri sebenarnya itu udah gagasannya dari tahun 2017 ya sebenarnya. Jadi dari kakak-kakak tingkat dulu udah punya gagasan KTR ini, mulanya dari anak-anak jurusan PSKM justru. Nah, dari jurusan PSKM mulai dikembangkan, disosialisasikan ke lingkup kampus kita, terlebih untuk fakultas ya. Nah akhirnya dari situ mulai tuh dari kajian-kajian tiap jurusan
didiskusikan mulai dari tingkat jurusan, terus masuk ke tingkat fakultas sampai ke tingkat kampus. Nah, selama itu dari segi kajiannya dari tahun 2017 itu ada kajian namanya tuh RUU Pertembakauan. Nah, ada pematerinya namanya Kak Julius Ibrani dari YLBHI dan Komnas PT. Nah, ini tuh beliau kayak mensosialisasikan pentingnya aksi sama kerjasama lintas sektor. Jadi ada konsolidasi 2 plan, yaitu World Tembakau yang WTPM itu loh, Mar. Nah, terus habis itu dari segi advokasi, DEMA FKIK itu kan karena dulu kedokteran sama ilmu kesehatan masih jadi satu. Nah, mereka tuh juga akhirnya bekerja sama dengan seluruh sivitas akademik lainnya karena biar ada komunikasi persuasif gitu loh dengan pihak dekanat, karena pun kita nggak bisa lepas dari pihak dekanat karena itu ibaratnya kayak forum diskusi yang perlu ada orang dalam kampus gitu yang terlibat. Nah, itu dari zaman kepemimpinan Bapak Prof. Arief Sumantri. Ya, Bapak Arief Sumantri itu pada saat itu ke dekanatnya. Nah, habis itu mulai lagi dari segi hukum sama peraturan. Itu tuh mulai dipasang yang spanduk kawasan tanpa rokok itu di tanggal 1 Oktober 2017. Nah, di situ tuh mulai ada pengawalan terhadap pelanggaran peraturan, terus konsolidasinya itu oleh aliansi organisasi mahasiswa FKIK. Jadi ada SEMA FKIK, Kastrat DEMA, terus Kastrat HMPS dari setiap prodi gitu. Nah, habis itu diaudiensikan ke pihak pimpinan FKIK itu sendiri. Nah, habis itu kan audiensinya udah terus-menerus ya, diberlangsungkan hingga dilaksanakan pula aksi tanda tangan serentak. Nah, itu tuh gunanya buat dukung KTR itu sendiri. Jadi kayak petisi gitu loh, biar lebih terikat peraturannya. Itu sekitar 1 mingguan dilaksanakan penandatanganan di petisi itu. Jadi ada spanduk, pokoknya di pernah ada press release-nya kok, spanduk yang ditandatanganin sama mahasiswa FKIK. Nah, itu tuh berlangsung 1 mingguan. Nah, di situ tuh udah mulai kelihatan keseriusan mahasiswanya terkait kebijakan KTR. Jadi mulai turun SK itu tanggal 28 Maret 2018 tentang kawasan tanpa rokok di area kampus. Nah, untuk SK Dekan FK sendiri turunnya tanggal 17 Mei 2018. Jadi beda karena kita udah pada tahun 2018 itu pisah, jadi SK Dekannya itu juga pisah terkait KTR. Jadi untuk IKES itu tanggal 28, sedangkan untuk FK itu tanggal 17 Mei gitu. Kira-kira itu sih dari segi rangkaian diberlakukannya KTR. Oke Kak, selanjutnya rintangan atau hambatan apa saja yang Kakak lalui dalam penerapan KTR di kampus IKES ini? Oke, sebenarnya untuk hambatannya justru bukan dari pihak pimpinan ataupun dari pihak mahasiswa ya, justru dari karyawan. Dan untungnya karena kita benar-benar disupport sama pihak dekanat, jadi kebijakan apapun yang kita sarankan ke beliau langsung terikat gitu. Jadi kayak misal kita mau pas itu ada yang namanya yang buat ngawal orang-orang yang ngerokok di sekitar kampus, itu tuh sama pihak dekanat tuh bener-bener diseriusin. Jadi karyawan terlebih ya yang ngerokok, mereka pasti ditegur langsung sama pihak dekanat, karena mau gak mau kalau misalnya kayak kita mahasiswa untuk negur langsung rada risih ya, kayak masih mahasiswa aja gitu, kok udah banyak ngatur. Nah, alhamdulillahnya pihak dekanat dari mulai Prof. Arief Sumantri sampai dengan yang sekarang Bu Dekan itu tuh sangat welcome gitu, sangat benar-benar kalau misalnya kita ada aduan langsung diproses cepatnya. Tapi ya itu lagi, balik lagi, karena sekarang tuh kita tuh belum, karena spanduknya, tahu kan spanduknya itu kan udah lama ya. Nah, jadi spanduknya udah kelihatan gitu loh, kayak orang-orang nggak tahu kita tuh kawasan tanpa rokok.
Jadi makanya emang ada saran dari dari Bu Wadek itu untuk bikin rambu-rambu KTR biar makin jelas, makin tegas kalau kita itu kawasan tanpa rokok. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana pendapat Kakak terkait penerapan KTR di kampus yang sudah berjalan selama 4 tahun ini? Penerapan KTR menurut aku mungkin masih banget itu pada saat sebelum turunnya SK justru menurut aku, karena ya gimana ya, untuk mencapai SK dekan aja itu benar-benar susah gitu loh perjuangannya, dari mulai kajian sampai dengan harus diskusi berulang kali sama pihak dekanat. Itu justru perjuangan yang sebelum turunnya SK dekan itu lebih kerasa, tapi pada saat mulainya SK dekan turun, terus habis itu terlebih apalagi pas COVID ya, kita tuh sama sekali nggak tahu di kampus kita KTR itu masih berlangsung atau enggak, karena ya mau nggak mau pengawalan itu jadi minim banget kan ya. Jadi menurut aku masih bagus, tapi untuk dibandingkan sebelum pengesahan SK dekan justru lebih kurang sih ya. Terus juga anak-anaknya juga kayak ngerasa kayaknya udah bosan kali ya kalau diingetin KTR mulu. Jadi gimana kalian mengemas untuk KTR ini jadi jadi sesuatu yang memang kayak kewajiban mahasiswa FIKES dan FK juga, mereka nggak capek-capeknya untuk mengingatkan satu sama lain terkait larangan rokok di kawasan kampus sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir Kak, adakah saran atau pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk penerapan KTR FIKES FK ini ke depannya? Untuk kesan mungkin masih yakin sama anak-anak FIKES-nya yang sadar akan pentingnya kesehatan, terlebih rokok yang harusnya benar-benar jadi jadi hal yang harusnya memang jauh-jauh dari ruang lingkup kesehatan. Terus juga aku masih punya keyakinan, apalagi untuk anak-anak astrat ya, mereka pasti yakin, kalau misalnya aku yakin mereka pasti punya masih punya semangat untuk meneruskan perjuangan kakak-kakak sebelumnya yang memperjuangkan KTR itu. Terus untuk pesannya yaitu jangan sampai lengah sama capek-capeknya untuk selalu ngingetin satu sama lain kalau misalnya KTR itu bentuk perjuangan dari kampus kita untuk lingkungan yang lebih sehat gitu. Udah itu aja Mas.